masih ada orang tuanya kan mungkin bisa terbentuknya terwujudnya dengan dia ngurusin ketika orang udah tua ya kan, bantu segala macem. Nah ketika orang tua udah nggak ada, bentuk bakti itu kita bentuknya kira-kira gambarannya seperti apa? Kita ingat cerita kisahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kan ditinggal ayahandanya ketika kapan, Bang? Baru lahir, Kandungan, di dalam kandungan ya. Nabi itu ditinggal ayahnya itu ketika usia kandungan itu kalau tidak salah 8 bulan atau 8 bulan. Itu sudah ditinggal ayahanda. Terus ketika lahir pun umur 2 tahun Nabi itu ditinggal oleh ibunya. Maka otomatis di sini pengurusan pendidikan atau yang ngurusin semua tanggung jawab orang tua nggak mau diteruskan oleh kakek. Ya kakek di situ artinya mendidik seorang anak yang bukan anak kandungnya tapi cucunya, yang penuh dengan kasih sayang seorang kakek. Bahkan sayangnya seorang kakek Nabi ini melebihi sayangnya kepada anak-anak. Nah di situ mungkin ada pendidikan tarbiyah dalam akhlak. Itu kita bicara Nabi yang mungkin akhlaknya sudah sempurna. Tapi kita ambil positifnya, kita terapkan ke misalkan tadi pertanyaannya ada anak yang sudah ditinggal orang tuanya, bakti akhlaknya kepada siapa atau di mana pendidikan akhlaknya. Kebanyakan sekarang kan yatim piatu melahirkan, pasti masa sih nggak ada keluarga yang mau ngurusin. Artinya seorang anak kan belum tahu bakti akhlaknya kepada siapa, maka di situ mungkin yang meneruskan perjuangan mendidiknya misalnya kakek atau pamannya, ya anak itu kepada kakek dan pamannya. Adapun nanti sudah dewasa, sudah tamyiz, ya seorang kakek atau paman yang ngurusin atau bibi, kita jelaskan kepada anak tersebut, nih ayah kamu, ibu kamu sudah meninggal, maka kewajiban seorang anak mendoakan orang tua yang sudah meninggal, bahkan menjadi satu amal yang tidak akan pernah putus, yaitu doanya anak soleh. Tapi kewajiban pendidikan masih ada dalam keluarganya. Dan sekarang bahkan banyak anak yang dididikkan di panti asuhan atau pondok pesantren yatim piatu, gunanya biar pendidikan kewajiban seorang ayah dan bundanya yang sudah meninggalkan anaknya diteruskan oleh pengurus-pengurus pondok pesantren tersebut, yang nantinya timbal baliknya seorang anak ini tahu bakti mendoakan kedua orang tuanya itu adalah salah satu amal yang tidak akan putus ketika seorang itu meninggal dunia. Itu mungkin. Dalam artian ketika itu bukan orang tua asli, haknya terhadap orang tua asuh sama gitu ya, sama terhadap orang tua sama yang udah nggak ada itu. Itu kita lihat sejarah Nabi aja ya, enggak apa namanya ya, Nabi enggak membela, bahkan sama pamannya Nabi yang katakanlah bukan termasuk orang Islam, tapi mereka mencintai dan Nabi menghormati walaupun masih bukan Islam. Kayak siapa Bang pamannya Nabi Bang? Abu siapa? Abu Lahab. Nah itu kan walaupun bukan Islam tapi dia mencintai ponakannya yang lahir sampai membebaskan budaknya untuk dikasih untuk ngurusin Nabi ketika Nabi masih kecil. Nah di situ saking senengnya punya ponakan laki. Tapi yang melanjutkan setelah kakeknya itu adalah pamannya Nabi, jadi Abu Thalib. Itu membela Nabi benar-benar karena memang orang tuanya sudah nggak ada, maka Nabi kan menghormati karena yang mengurusi dari kecil, yang membela Nabi itu pamannya Nabi. Tetap sama statusnya kita selaku pengabdian kita seorang anak kepada ayah bunda yang sudah tidak ada, ya orang yang keluarga kita semuanya ada di akhlakul baligh. Kita menghormati yang lebih besar, saudara-saudara kita yang lebih kecil, yang lebih besar pun menyayangi yang lebih kecil.
mungkin di situ akhlak itu tetap ada, walaupun pengajaran pendidikan akhlak tetap ada walaupun kedua orang tuanya sudah tidak ada. Karena masih ada paman, masih ada kakek. Saya bilang nggak mungkin keluarga besar itu mau mempunyai seorang anak atau keturunan dari keluarga tersebut ada yang mempunyai sifat akhlak yang tidak baik. Tetap ketika kita seorang anak itu melakukan akhlak ataupun mempunyai akhlak yang baik kepada orang lain atau baik kepada keluarga, itu menjadi kebanggaan untuk keluarga besarnya. Bahkan dari maskot terbesar dalam keluarganya itu mempunyai seorang anak yang mempunyai akhlak yang baik. Ini kebanggaan, senang akan dicintai oleh semua keluarga, baik keluarga dari ayah ataupun keluarga kalau seorang anak itu mempunyai akhlak yang baik, walaupun orang tuanya sudah tidak